guys, welcome back to my YouTube channel. Di channel YouTube aku penelusuran amatir. Jangan lupa ya yang belum subscribe, tinggal di subscribe, bunyiin juga tanda loncengnya ya, supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Oke guys, di video kali ini aku mau cerita tentang paranormal experience. Jadi itu kayak ceritanya temen aku. Jadi aku tuh punya temen rumahnya tuh di daerah Jawa Timur ya guys ya. Jadi temen aku ini namanya Yusi. Oke, jadi ceritanya itu dia tuh punya tetangga. Jadi tetangga ini tuh sukanya tuh kayak ngutang-ngutangin uang, barang dan lain-lain gitu ya. Terus itu ada itu kayak tetangganya yang namanya, panggil aja namanya tetangganya yang kayak ngutang-ngutangin uang, barang, itu tuh namanya Bu Iin gitu ya. Bu Iin ini tadi tuh kan ngutangin barang-barang gitu ya. Terus tetangganya samping-samping rumah, tetangga deket banget kayak saudara gitu ya. Jadi tetangganya ini tuh ngutang uang, ngutang mas-masan, kadang ngutang barang-barang gitu ya, di daerah Jawa Timur ya ini. Terus guys, di suatu ketika tetangganya yang biasanya ngutang uang, ngutang itu tuh masih punya banyak hutang, totalnya tuh masih 20 juta lebih gitu ya. Itu satu tetangga. Terus tetangga yang berikutnya itu ada hutang 10 juta, masih 10 juta ya. Pas Bu Iin ini tadi tuh sakit-sakitan, dia tuh jadi orangnya tuh sakit-sakitan, kayak sakitnya tuh kayak udah komplikasi gitu loh guys ya. Terus itu juga orangnya tuh kan kalau nagih, katanya temenku itu ke tetangga itu kayak kayak orangnya tuh kalau mau nagih hutang itu tuh kayak marah-marah gitu. Kalau orangnya nggak bayar tuh orangnya marah-marah ya, kayak rentenir gitulah ya kasarannya itu kayak gitu. Terus orangnya itu sakit komplikasi, katanya temanku. Pertama itu nggak komplikasi, kayak pertama itu kayak gula darah, terus itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu ya. Namanya juga umurnya sih sekitar 50 tahunan ya. Anak-anaknya tuh udah gede-gede gitu. Terus itu si Bu Iin ini tadi tuh pertama sakitnya gula darah, terus lambung kan nggak enak makan ya, akhirnya ke liver dan akhirnya tuh komplikasi, katanya tuh gitu ya guys ya. Orangnya tuh sempat masuk rumah sakit. Pas orangnya sakit itu tadi tuh orang-orang yang ini tuh kayak yang udah musuhan itu kayak seneng gitu ya, kayak apa ya namanya juga, pas musuhan ya pasti tuh orangnya kayak ngeremehin gitu ya. Makanya kebanyakan gini makan uang haram gini pokoknya itu intinya, katanya temenku tuh orangnya tuh kayak gitu ya guys ya. Pas Bu Iin ini tadi tuh sakit kritis dan akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya guys. Jadi Bu Iin ini tuh meninggal dunia dalam keadaan sakit itu tadi di rumah sakit. Meninggal pertama itu kayak masuk rumah sakit itu sekitar 1 bulan ya. 1 bulan tuh kayak nggak ada hasilnya gitu, kayak antara kritis hidup dan mati gitulah guys ya, kata temenku itu gitu. Anak-anaknya tuh ya sudah pada nangis gitu karena juga orangnya nggak sembuh kan ya. Terus itu guys sempet ya, katanya temenku itu pas keadaan beliau kritis terus meninggal dunia kan itu ya kan ada beberapa tetangga yang kayak mau nengok ke rumah sakit, cuma kan nggak dibolehin masuk, cuma ada beberapa tetangga gitu ya. Terus itu akhirnya itu jenazahnya itu tadi kan dimandikan di rumah sakit, tapi kayak nggak bersih gitu ya. Langsung pas dateng dari rumah sakit itu tadi sama anak-anaknya tuh dimandiin lagi gitu, jenazahnya tuh dimandiin lagi guys. Terus itu orang-orang tuh kayak, kan orangnya pas sakit itu kan mohon maaf ya guys, ini hanya ceritanya ya. Pas orangnya pas sakit itu kayak kan udah nggak kuat ngapa-ngapain, jadi kan dipakein pampers gitu ya guys ya. Terus itu kata orang-orang itu pas jenazahnya datang itu baunya tuh busuk
busuk kayak apa ya, mohon maaf ya guys, ini tuh kata temenku. Jadi temenku tuh cerita, katakan dia kan kayak tahu dari tetangga, tahu dari ibunya, kayak pas cerita katanya ini tuh gini gitu kan. Jadi pas jenazahnya datang itu tadi tuh baunya tuh kayak busuknya tuh kayak katanya dia tuh kayak darah kotoran yang kita lagi haid gitu loh guys baunya. Kalian kebayang gak sih sama bau-bau busuk dari bangkai gitu, kayak bau busuk gitu. Terus tuh tetangganya tuh pada ngomongin dia, ya ini emang semasa hidupnya tuh seperti ini katanya itu gitu ya guys ya. Si tetangga ini yang ada tiga atau 4 ya, ada beberapa tetangga yang punya hutang, tetapi tuh katanya tuh di bukunya itu tadi tuh dia tuh kayak dicatetan pas orangnya udah meninggal, dimandiin, udah selesai dikubur ya kan, selama pas 7 hariannya, habis 7 harian itu kan dicari tahu tuh orang ini tuh punya hutang apa enggak, orang tuanya yang anak dari ibu yang meninggal tuh tadi tuh punya hutang atau enggak. Terus dicari tahu ternyata tuh beliau nggak punya hutang, dan ada beberapa orang yang punya hutang sama beliau belum lunas ya. Terus akhirnya orangnya itu tadi tuh didatengin lah sama anaknya, Bu bener nggak ini cuma konfirmasi aja, ini cuma tanya aja, walaupun nggak dilunasi sekarang tuh nggak apa-apa, cuma ini ibu punya hutang sekian, ibu punya hutang sekian. Dari keempat orang ini ya guys, yang ngaku tuh cuma 1 orang ya, yang ngaku punya hutang cuma 1 orang. Yang 3 orang ini tadi tuh nggak mengakui kalau beliau tuh punya hutang gitu ya. Itu poin pertama, orangnya nggak mau ngakuin. Poin kedua itu orangnya tuh bilang udah lunas ya, memang ibu kamu aja yang nggak pernah nyatet yang gini. Pokoknya itu intinya tuh seperti itu. Orangnya tuh mengelak kalau orangnya punya hutang dan nggak mau menyaur, apa ya, nggak mau melunasi, nggak mau bayar karena katanya orangnya tuh udah lunas gini gitu ya. Ya udahlah, akhirnya anaknya itu tadi tuh pulang. Dia bilang sama papanya, Pak katanya ini tuh nggak punya hutang, udah lunas, katanya udah lunas udah lama, cuman mama aja yang gini katanya tuh gitu. Cuman ya yang papanya tuh bilang ya udahlah, misalnya orangnya nggak mau bayar ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi kan, kita kan juga nggak tahu kan, keluarganya ini tadi tuh kan juga nggak tahu orang itu tadi tuh hutangnya gimana tuh juga nggak tahu gitu, karena itu tuh urusan mamanya gitu. Berhubung mamanya udah meninggal tuh ya udah gitu aja, lewat gitu aja. Terus itu pas malamnya hari ke-7, habis hari ke-7 harian itu tadi tuh tetangganya yang satu yang ngaku yang punya hutang ini tadi, yang mau mengakui itu tadi tuh orangnya tuh pas malam-malam tidur itu tuh kayak ada yang ngetok rumahnya, tok, kayak ada yang ngetuk gitu pintu rumahnya. Terus sama orangnya tuh dibuka, oh nggak ada siapa-siapa. Itu tuh posisinya tuh masih jam 9. Kalau jam 9 kan kalau di kampung kan pasti sepi ya. Terus orangnya ya udahlah, orangnya mungkin angin atau apa, atau halusinasi gitu ya orangnya gitu. Terus orangnya tuh tidur guys, orangnya tuh tidur kan. Rumah di desa kan kayak apa, pas bagian dapur itu kan kayak kayu ya di rumahnya. Jadi di desa-desa tuh kayak dapurnya tuh kayak kayu gitu ya. Jadi tuh kayunya tuh kayak ada yang apa, kayak kayu gitu digesekin ke kayu, jadi kayak gitu bunyinya tuh gitu guys. Itu tuh sampai apa ya, krek gitu ya. Itu tuh orangnya tuh gini, siapa ya iseng malam-malam. Akhirnya orangnya tuh keluar guys, keluar dilihat ada ya gitu. Terus di malam berikutnya tetangga yang satu orang yang ngaku ini tadi tuh
paginya tuh kayak udah cerita-cerita ke orang-orang, aku tuh semalam ada gangguan gini. Terus ada orang lagi yang cerita, iya semalam aku juga digituin. Kayak orangnya tuh pas tidur itu kayak ada yang manggil-manggil, kayak suara dia misalnya nih ya, tin titin titin, tapi itu tuh suara orang yang sudah meninggal, mamanya si tetangganya temanku yang udah meninggal ini, tin titin, malam-malam tuh. Terus lihat jam 12 malam, terus ada yang manggil kayak suaranya orang yang meninggal itu tadi. Orangnya tuh ya takut ya. Terus ya mungkin ya ini tuh kayak suatu kayak jadi 3 orang ini tadi yang nggak ngaku kalau punya hutang, katanya udah lunas ini tadi tuh ya, katanya itu didatengin sama almarhumah. Katanya ya ini temanku tuh cerita, jadi tuh bilang gini orangnya ke rumah anaknya orang yang menghutangi ini tadi. Dia tuh bilang, nak minta maaf ya, sebenarnya saya masih punya hutang sekian banyaknya. Saya tuh kemarin memang bilang nggak punya hutang karena saya tuh kayak apa ya, kayak sakit hati sama mama kamu karena gini perkataannya ya, karena sifat orangnya ya. Akhirnya orangnya tuh minta maaf, orangnya tuh masih punya hutang dan mau dibayar, dicicil, nggak harus dilunasi karena nggak punya uang kan kalau lunasin segitu, karena orangnya tuh juga kayak terjerat lintah darat gitu, kayak rentenir gitu ya. Jadi orangnya tuh mengakui kalau orangnya tuh punya rumah. Jadi ceritanya selama 3 hari 3 malam si orang 3 ini tadi tuh didatengin sama almarhumah, dipanggil namanya, orang yang dipanggil, yang manggil tuh orang yang sudah meninggal. Ya percaya nggak percaya, mungkin itu kan kalau orang meninggal nggak mungkin ya balik ke dunia lagi, itu mungkin hanya jin korin yang menyerupai keseharian kita, yang tahu, yang mengcopy paste, yang merekam kejadian-kejadian semasa kita hidup gitu ya. Jadi ceritanya tuh ketiga orang ini yang nggak mengakui kalau orangnya punya hutang ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya punya hutang ke orang yang sudah meninggal, sebaiknya tuh diakui, dibayar, dicicil. Kalau nggak bisa bayar dulu ya konfirmasi dulu kepada yang bersangkutan, ke anak-anaknya atau ke suaminya gitu, daripada didatengin, katanya tuh didatengin lewat mimpi, diteror, kayak diteror gitulah ya guys ya, didatengin lewat mimpi. Terus diketok-ketok rumahnya, dipanggil namanya, padahal tuh udah malam, kayak nggak mungkin lah ya malam-malam. Terus suaranya tuh kayak suara orang yang udah meninggal itu tadi guys. Jadi tuh ya, jadi orang ini tadi ketiga-tiganya, sumpah demi Allah, ini tuh ketiga-tiganya orangnya itu dimimpiin, didatengin, ya diteror lah ya, karena ketiga orang ini tuh nggak mengakui kalau dirinya punya hutang, dan akhirnya ditagih sama orang yang sudah meninggal itu tadi. Walaupun orang yang sudah meninggal nggak mungkin lah ya nagih hutang kita di dunia, mungkin hanya jin-jin korin yang menyerupai, mengcopy, merekam kejadian semasa kita hidup gitu ya. Itu tuh percaya nggak percaya ya guys, tapi tuh memang ada. Ini tuh temanku sendiri yang cerita, temanku itu kayak indigo gitu ya, dia tuh banyak kisah-kisah mistis tentang tetangganya, tentang saudaranya, tentang dirinya sendiri, pengalaman dia tuh banyak banget. Jadi tuh semasa hidup tuh, jadi orangnya ketiga orang ini tuh diteror, kayak disuruh, kayak bahasa kasarnya tuh kayak harus mengakui dan disuruh bayar hutang gitu ya, katanya tuh kayak gitu. Dan orangnya akhirnya ketakutan, minta maaf ke keluarga almarhumah ini ya, minta maaf, dan karena juga semasa hidup tuh sering menyakiti orang gitu orangnya. Jadi orang ini ketiga ini tadi tuh nggak mau mengakui hutangnya karena tuh sudah terlanjur sakit hati. Tapi sejak itu tuh orangnya mengakui, orangnya minta maaf dan memaafkan kesalahan orang yang sudah meninggal itu tadi, dan akhirnya masalahnya selesai gitu ya guys ya. Tapi tuh aku tuh heran ya, kok bisa ya misalnya punya hutang nggak mengakui punya hutang, nggak mau bayar,
terus orangnya diteror gitu loh guys. Kok bisa ya, ada ya ternyata yang kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang ada di rumah jangan seperti itu ya. Aduh, kalau diteror itu udah ampun lah aku ya. Oke guys, makasih ya yang udah menyimak videoku, yang udah subscribe channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa juga subscribe, komen di bawah di YouTube atau di video Penelusuran Amatir. Semoga cerita kali ini bermanfaat dan semoga menghibur teman-teman yang ada di rumah, pecinta horor, pecinta cerita horor, misteri atau horror story ya guys ya. Oke, thank you yang udah subscribe. Bye bye, thank you for watching.